Oke, teman-teman selamat pagi, siang, sore, atau malam. Saya nggak tahu kapan Anda nonton YouTube ini. Hari ini kita itu baru saja ramai dengan isu-isu, mulai lagi ramai dengan isu-isu berbasis agama. Tentu saja kepulangan Rizik ke Indonesia membuat suasana cukup panas lah. Beberapa orang saat ini misalnya sudah akan disidik dinaikin menjadi tersangka karena melanggar undang-undang karantina kesehatan misalnya, atau ada di daerah di Riau kalau juga dianggap menjadi provokasi ke masyarakat, ketua atau pengurus FPI. Nah, selain itu kita diresahkan oleh banyak provokasi atas nama agama dengan ucapan-ucapan yang sangat keras, bahkan fitnah, hoax, dan lain-lain. Dan itu mungkin bisa Anda saksikan dari beberapa video yang beredar di masyarakat. Misalnya, Rizik mengatakan bahwa ada ancaman penggal kepala dan lain-lain. Saya nggak bisa membayangkan kalau semua tokoh-tokoh agama ngomongnya penggal kepala, berdarah, ancaman-ancaman yang sejenis seperti itu akan seperti apa. Dan tampaknya suasana seperti itu bukan cuma khas Indonesia. Suriah, negara yang tadinya adem, bagus, indah, luluh lantak, awal-awalnya juga kayaknya dimulai dengan provokasi dari atas mimbar masjid, provokasi dari atas mimbar-mimbar agama. Dan sampai saat ini mungkin Suriah adalah negara yang sudah ketinggalan ratusan tahun. Jadi setback ratusan tahun. Tadinya mereka mungkin bisa maju, sekarang setback ratusan tahun. Sekolah terhenti, anak-anak sengsara, masyarakat, infrastruktur sosial hancur, dan lain-lain. Nah, di sini kita kedatangan ada 3 orang yang kayaknya cukup kompeten. Kalau kita bicara, jangan suriahkan Indonesia. Kenapa? Karena fenomenanya ada kemiripan. Di sini ada Gus Najih. Terima kasih Gus Najih sudah datang. Gus Najih ini alumni dari Universitas Damaskus Suriah. Universitas Damaskus Suriah. Yang pasti pada saat awal-awal perang Suriah, jenengan masih di sana ya? Masih di sana. Wah, berarti nanti pengalamannya seru nih, bakal di-share ke kita. Ada juga Mbak Dr. Dina Sulaiman. Ya, Saya salah seorang penikmat tulisan-tulisan Mbak Dina ini. Kalau bicara soal Suriah, bicara soal konflik-konflik ini, salju di Aleppo itu luar biasa menurut saya, menggambarkan bagaimana suasana konflik itu dan bisa kita tarik pelajarannya. Makasih Mbak Dina. Ada Gus Nurzaman. Biasa dipanggil Habib Nurzaman. Ya. Nah, ini tokoh Ansor yang kalau ngomong tentang terorisme suaranya menggelegar keras banget. Makasih Bib, sudah hadir di sini. Terima kasih, sama-sama. Saya mau mulai dari Gus Najih dulu nih. Gus, ceritain Gus, kira-kira kan jenengan dulu di sana ya, pada saat konflik awal itu suasana masyarakatnya kayak apa? Sehingga kemudian kok bisa eskalasi konfliknya sampai sebesar itu sekarang gitu Gus. Suasana masyarakat atau apa yang bisa kita petik, apa sih, ada sama-samanya nggak sih sama kita? Saya khawatir ada sama-samanya gitu loh. Ya, sebetulnya begini Mas Eko. Kalau kita lihat kondisi Suriah sebelum konflik, ini layaknya negara yang lain. Sebelum konflik, Suriah itu adalah negara yang aman, ya, damai. Bahkan waktu itu kalau tidak salah satu lembaga penelitian mengatakan bahwa Suriah itu masuk dalam salah satu dari 10 negara yang paling aman di dunia. 1 dari 10? Wah, ya, luar biasa ya. Aman sekali dulu. Ya, tidak banyak terekspos karena memang sebelum konflik kan tidak banyak orang membicarakan Suriah. Gitu. Tetapi dari segi keamanan Suriah sangat aman. Gitu. Mobil-mobil biasa diparkir di pinggir jalan. Tidak pernah kita, sampai saya di sana beberapa tahun belum pernah menjumpai kasus kriminalitas. Ya. Jadi kalau bahasa guyonnya itu bahkan sandal, kalau di sini kan kalau sholat Jumat kadang suka takut sandalnya hilang ya. Di sana malah nambah sandalnya. Saking baiknya. Kalau di Indonesia ini kan memang ada orang-orang yang kalau berangkat sholat Jumat prinsipnya itu
ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Jadi berangkat bawa swallow, pulangnya sudah karfil. Tapi di sana kan enggak. Jadi memang negara sana, Suriah ini sebetulnya sangat aman, damai. Dari segi kesejahteraan juga negaranya sangat sejahtera. Sistem negaranya sosialis, ya, sosialis. Dan ya apa namanya yang populis kayak gitu. Pendidikannya gratis, apa namanya kesehatannya gratis, transportasinya murah. Jadi mahasiswa enak banget di sana ya? Iya, banyak gratisnya. enak banget di sana karena dulu saya ini kan kuliah dari Indonesia, berangkatnya kuliah. Jadi saya alumni Suriah tapi bukan alumni ISIS. Kuliah ke sana memang beasiswa, tapi sampai di sana ternyata beasiswa ini bukan hanya dari pemerintah, tapi juga dari masyarakat Suriah. Masyarakat Jadi, Suriah? masyarakat Suriah ini sangat dermawan, Mas Eko. Jadi apa namanya kita ini merasakan sekali itu. Jadi masyarakat sana itu sangat dermawan, apalagi kalau jadi di sana itu begini. Kita di kalangan pelajar itu mengenal suatu istilah namanya tauzi'. Oke. Tauzi' itu apa namanya pemberian masyarakat kepada kita. Ini sudah populer di kalangan mahasiswa. Oh, jadi masyarakat sana punya kebiasaan memberi kepada pelajar. Ya. Terutama jadi begini, kalau kita sholat, lalu kemudian kita wirid gitu, membaca Al-Quran, nyandar di tiang masjid, itu otomatis ini kantongnya ada yang ngisi nih. Oh gitu? Iya. Apalagi apa namanya, sampai kita ini sudah tahu kapan waktunya harus ke masjid. Di tempat-tempat mana ini tauziahnya besar. Sampai hafal ya. Sampai hafal. Kita tahu, kita mapping, tahu petanya. Jadi mahasiswa di Suriah nggak mungkin kekurangan nungguin transferan dari orang tua. Kalau ya? perlu yang di Suriah ngirim ke orang tua. Gitu. Luar biasa, luar biasa. Jadi kalau hari Jumat sholat subuh, mahasiswa tidak sholat subuh di masjid, itu ruginya dunia akhirat. Apalagi bulan puasa. Karena kalau bulan puasa itu sedekah luar biasa. Masyarakat di sana, kita itu hampir gak pernah masak. Karena hari ini buka puasa di mana, hari ini kalau nggak buka puasa di masjid, pasti kita dianterin orang. Biasanya nasi satu kresek, bukan satu kresek, memang kresek, bukan bungkus kertas itu, bukan. Memang satu kresek itu sudah ada nasinya, sudah ada ayamnya satu ekor. Nggak ada di sana orang nyuir makan kayak soto itu. Jadi namanya ayam itu satu ekor untuk satu orang. Gitu ya. Kemudian ada, pokoknya lengkap lah ya. Jadi dari situ kita sudah bisa menilai salah satu menjadi acuan kita untuk menilai bagaimana sejahteranya warga negara kita itu yang kerja di Suriah menjadi TKI itu sekitar 80.000 orang. Banyak. Jumlah ya? yang sangat banyak sekali. Mahasiswanya berapa orang? Mahasiswanya waktu saya di sana 250. 250. Memang tidak sebanyak di Mesir ya, yang sampai ribuan. Tapi TKI kita lebih banyak. Saya sering bertemu di jalan-jalan kadang-kadang sama kebetulan saya ini orang Jawa Tengah, jadi sering ketemu di sana juga TKI yang satu kampung di sana. Gitu. Itu. Nah, dari segi Human Development Index juga Suriah itu sebelum perang kok berada di 111. Oh, lumayan. Jadi tinggi. kemudian Suriah ini menjadi eksportir sayur mayur dan buah ke negara-negara tetangganya di Timur Tengah. Jadi orang itu alih-alih di tengah perang ini yang susah bukan hanya di Suriah, negara-negara tetangganya pun susah. Oh, karena nggak dapat lagi suplai. Barang paling murah itu di Suriah. Barang paling murah itu di Suriah. Jadi sayur mayur buah itu paling dari murah. Sisi beragama gimana Gus? Kok bisa? Apalagi dari sisi beragama. Kan misalnya kan isunya kan ada konflik Sunni Syiah. Nah sebelum itu ada nggak Gus? Masyarakat Suriah itu kalau Mas Eko tahu masyarakat paling religius. Ya. Jadi tentu yang banyak ulama-ulama Suriah yang dikenal di Indonesia. Misalnya Profesor Syekh Wahbah Zuhaili misalnya. Penulis kitab Tafsir Al-Munir dan penulis kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Itu di semua pesantren hampir seluruh Indonesia pasti membaca kitab beliau. Dan itu kitabnya sangat tebal.
Kemudian misalnya Syekh Said Ramadan Al-Buti, Aha. banyak sekali buku-bukunya di Indonesia yang dijadikan apa namanya acuan. Kemudian ada Syekh Nuruddin Iter. Kalau di UIN, YIN, STAIN di seluruh Indonesia rujukan ulumul hadis pasti dari Syekh Nuruddin Iter. Oke. Itu dan banyak ulama-ulama yang lain yang juga menjadi rujukan kita beragama di Indonesia. Uh, Kemudian lembaga-lembaga pendidikan ini tumbuh dengan sangat subur. Hampir di setiap masjid ada pengajian, setiap masjid mesti ada majelis zikir. Oke. Thariqah itu hampir keseluruhan ada. Naqsyabandiyah, Syadziliyah, Tijaniyah, Rifaiyah, semuanya ada di Suriah. Jadi dari segi tradisi keberagamaan banyak kemiripannya dengan Indonesia. Oke. Sebetulnya mayoritas ya Sunni, ya. Mungkin hanya beda fikihnya. Fikihnya di sana apa namanya hampir seimbang antara Syafi'i dan Hanafi. Wow. Kalau di Indonesia kan hampir keseluruhannya Syafi'i. Syafi'i ya. Gitu. Nah makanya kami ini sebetulnya juga sangat heran gitu ketika ada orang yang tiba-tiba kemudian menyerukan jihad ke Suriah. Apa yang mereka maksud dengan kalimat jihad itu? Apakah jihad itu membunuh sesama muslim gitu? Apakah jihad itu meruntuhkan pemerintah yang sudah memfasilitasi keislaman, keilmuan Islam semuanya berkembang di sana gitu. Dan apa namanya? Kenapa pemerintah Indonesia ini perlu waspada? Karena kondisi waktu di Suriah sebelum konflik itu ya sama dengan kita sebetulnya. Kondisi masyarakatnya sama kayak gini gitu ya. Negara kita kan juga Indonesia ini baru menjadi baru dinobatkan menjadi salah satu negara yang paling aman. Nah, kalau tidak salah, saya lupa nama lembaganya, baru minggu lalu. Jadi itu kan kondisi yang sama dengan Suriah sebelum perang sebetulnya. Nah, kesalahan pemerintah salah satunya ini menurut saya kesalahan pemerintah Suriah itu waktu itu mindsetnya menganggap bahwa ancaman itu adalah ancaman senjata, ancaman bersenjata. Padahal bukan hanya itu, tetapi ada hal yang justru harus lebih diwaspadai, yaitu ancaman ideologi dan propaganda. Gitu. Dan Anda terakhir-terakhir di Suriah kan udah ngerasain suasana perang itu ya? Ya. Sudah mulai ya? 1 tahun setengah saya. 1 tahun setengah. Nah itu bagaimana propaganda itu berjalan di sana? Ya, jadi kan begini, sebetulnya kelompok-kelompok yang disebut sekarang Salafi Wahabi ini juga sudah masuk waktu itu ke Suriah. Ya. Sudah cukup masuknya lama. Dari mana? Masuknya dari pekerja-pekerja warga negara Suriah yang bekerja ke negara-negara Teluk. Nah, kemudian juga ada orang-orang negara Teluk yang masuk ke sana membangun masjid. Covernya ini bagus sebetulnya. Loh kayak kita dong, kita banyak masjid itu sekarang. Nah, itu dia. Itu yang karena mereka tidak hanya membangun infrastruktur, tapi mereka memasukkan ideologi. Itu yang berbahaya. Dulu di Suriah, namanya Maulid Nabi dilempari batu itu sudah ada. Dan ulamanya sebetulnya sudah mengingatkan. Tapi pemerintah kan masih menganggap, kan mereka belum mengangkat senjata. Seperti itu. Nah, itu kemudian apa namanya penanaman ideologi, doktrin, ideologisasi, kemudian dibalut dengan propaganda, gitu, propaganda, dan tentu yang sudah pasti adalah hoax. Ya. Yang namanya radikalisme, gerakan intoleransi itu pasti menggunakan hoax, karena itu satu paket, dan itu legal dalam ideologi mereka, karena menurut mereka berbohong, memfitnah itu bagian dari strategi. Jadi strategi karena itu dibolehkan. Mereka mendistorsi teks hadis yang redaksinya adalah al-harbu itu khid'ah. Perang itu strategi, dan salah satu strategi itu berbohong. Makanya di tengah konflik Suriah itu kebohongan itu luar biasa. Dan bayangkan itu terjadi tahun 2011 ketika ketahanan informasi masyarakat di seluruh dunia saya kira masih cenderung lemah. Sampai saat ini pun di Indonesia masih ada 60% warga masyarakat kita yang belum bisa membedakan antara yang fakta dan yang hoax. Apalagi di tahun itu yang saya punya pengalaman yang mungkin menarik lah ya, seperti itu. Dulu ketika situasi perang itu sering ada checkpoint. Checkpoint ya, checkpoint pemeriksaan. Kebetulan ada HP saya di sini. Misalnya ini apa namanya? Checkpoint itu kita misalnya mau masuk ke suatu wilayah atau ke suatu tempat,
kemudian disuruh taruh HP-nya, pemeriksaan, gitu. Diperiksa bawa senjata tidak, itu periksa, HP-nya taruh. Dia mungkin mau periksa foto-fotonya, apakah ada materi-materi video yang berbau kekerasan seperti itu. Tapi kemudian setelah kita taruh HP, si pemeriksanya itu, polisinya ngomong lagi, HP-nya taruh sini, Facebook-nya taruh di sini. Jadi bayangkan aparat keamanannya pun ya belum tahu apa itu Facebook. Facebooknya ditaruh. Dikiranya Facebook itu seperti ini, barang yang lain lagi seperti ini. Bayangkan saja kalau aparatnya seperti itu, bagaimana dengan masyarakatnya? Dan serbuan hoaxnya luar biasa. Gitu ya. Itu misalnya ini, saya sebutkan salah satu contohnya. Di tengah konflik itu kan yang paling mainstream, memang isu yang paling ramai itu konflik Sunni Syiah. Dikatakan bahwa ini adalah pembantaian pemerintahan Assad yang Syiah membantai kaum Sunni. Itu yang paling banyak. Ya. Meskipun tentu kalau orang itu mau menganalisis sedikit aja itu sudah terbantahkan. Karena kenapa? Karena Assad itu kan berkuasa dari 70-an. Dari mulai masa ayahnya yang namanya Hafidz al-Assad, tahun 2000 diganti oleh anaknya Bashar al-Assad. Kalau mau membantai ya sudah dari tahun 70, kenapa baru 2011? Lihat kabinetnya. Kenapa kalau mau membantai Sunni, kabinetnya mayoritas diisi oleh orang Sunni. Muftinya namanya Syekh Ahmad Kaftaro, yang kemudian diganti Syekh Badruddin Hasun. Kemudian Menteri Wakafnya Dr. Abdul Sattar As-Said, sampai Menteri Pertahanannya pun Sunni yang mengendalikan tentara. Jadi sulit sekali gitu kita ketika mengatakan bahwa ini pembantaian Indonesia. Tapi kemudian begini misalnya lagi. Mereka mengatakan, mereka misalnya pasang poster presiden di lantai. Kemudian difoto, diviralkan di media sosial, narasinya adalah bahwa presiden sudah mengaku Tuhan. Presiden sudah mengaku Tuhan. Beberapa orang sujud di atas poster itu, diviralkan. Kalau sekarang baliho kan? Hanya berbalik kondisinya. Misalnya lagi itu ini Mas, mengganti presiden, pemerintah ini difitnah mengganti surat Al-Ikhlas dengan surat Al-Asad. Itu kalau di Indonesia mungkin luar biasa ya. Mengganti surat Ad-Duha dengan surat Joko Widodo lah mungkin. Nah, yang kemudian begini, yang jadi masalah adalah karena orang-orang yang menuduh Presiden Bashar al-Assad itu Syiah, itu adalah orang yang dulu adalah pendukungnya. Contoh, Yusuf Al-Qaradawi. Yusuf Al-Qaradawi itu tahun 2003 itu berkunjung ke Damaskus di Suriah, bertemu dengan Presiden Bashar al-Assad. Kemudian pada saat pertemuan itu, selesai pertemuan, di depan wartawan dia mengatakan bahwa inilah Presiden Timur Tengah yang paling musaqqaf, paling tinggi wawasannya di antara pemimpin Timur Tengah yang lain. Itu yang dikatakan Yusuf Al-Qaradawi pada tahun 2003. Tapi orang yang sama pada tahun 2011 adalah orang yang mengeluarkan fatwa bahwa yang berdiri bersama pemerintah, baik itu ulama, tentara maupun sipil, harus dibunuh. Itu adalah orang yang sama. Ini kan hampir sama kasusnya dengan presiden di Indonesia. Yang ketika nyalon menjadi wali kota di Solo, partai pengusungnya PKS, jurkamnya Hidayat Nur Wahid. Tapi orang yang sama ketika Pak Jokowi ini di Jakarta, ada orang yang sama pula, partai yang sama pula yang mengusung isu bahwa Jokowi ini PKI. Nah, seperti itu. Jadi ini kan kita bisa melihat bahwa ini bukan sebuah ketulusan, ini politik yang sangat licik. Makasih Gus. Nah, saya beralih ke Mbak Dina nih. Ini tadi Yusuf Qaradawi, tokoh Ikhwanul Muslimin gitu, bisa spin kayak gitu. Berarti kan bukan suasana, ada mungkin perubahan politik, geopolitik pada saat itu atau seperti apa? Mungkin Mbak Dina bisa memberikan sedikit gambaran ke kita. Kira-kira kalau misalnya Suriah bisa kayak gitu, mungkin kalau saya baca tulisannya Mbak Dina kan bukan cuma variabel dalam negeri kan, ada variabel geopolitik internasional. Apa sih kesamaannya kalau kita tarik ke Indonesia? Ada nggak variabel yang sama itu? Dan ini yang kita khawatirkan kan gitu. Monggo Mbak.
Ya mungkin saya awali dulu dengan Suriah itu hoax yang tadi dijelaskan oleh Gus Naji itu kalau kita amati yang memproduksi itu bukan hanya orang-orang biasa yang hanya taruh di Facebook atau di medsos yang lain gitu ya, di Twitter, tapi itu sebuah propaganda yang sangat tersistematis dan secara resmi itu dibiayai jutaan dolar oleh pemerintah Amerika dan Inggris, dan itu diakui ya. Pemerintah Amerika dan pemerintah Inggris mengakui memberikan sumbangan jutaan dolar kepada, alasannya adalah kepada lembaga relawan White Helmets. Nah, White Helmets ini secara masif, rutin, terus-menerus itu memproduksi foto, video yang intinya adalah yang disuarakan terjadi pembantaian besar-besaran di Suriah. Dan foto itu didistribusikan bukan oleh media ece-ece, tapi media-media besar. CNN, BBC, Al Jazeera. Nah, itu publik ke seluruh dunia, mereka tahunya kan, oh ini lembaga-lembaga penyiaran yang sangat kredibel, nggak mungkin berbohong gitu ya. Itu jadi hoax itu ada di berbagai lini ya, mulai hanya sekedar WA nyebar begitu saja, atau foto-foto palsu yang biasa-biasa saja, hingga ke yang memang diproduksi dengan sangat tersistematis dan berbiaya sangat besar. Nah, artinya apa? Konflik Suriah itu sangat dipengaruhi oleh kepentingan politik global, oleh kelompok negara-negara besar yang memang berkepentingan. Jadi kita nggak bisa melepaskan analisis tentang Suriah hanya kondisi dalam negeri gitu ya? Ya, hanya faktor internal saja, eksternalnya sangat besar. Nah, kenapa kok Suriah ini dikeroyok ramai-ramai seperti itu ya? Jadi melalui media dengan propaganda seperti itu kan akhirnya orang banyak yang terprovokasi, terradikalisasi, dan akhirnya bergabung kepada kelompok-kelompok jihad itu kan, merasa ingin membantu saudara Sunni kan, itu yang disuarakan di media sosial. Nah itu karena karena Suriah memang punya sumber daya alam dan posisi yang sangat strategis, terutama karena posisinya yang kalau terutama dua negara itu ya, Qatar dan Iran itu kan dua negara yang punya sumber gas yang sangat kaya, yang paling besar lah di dunia. Nah ini ada negara-negara besar itu berkepentingan mau mengalirkan gas dari Iran atau dari Qatar ke Eropa. Dan itu sama-sama melewati Suriah kalau memang mau dibangun pipa gasnya gitu kan. Nah, Amerika dan negara-negara Arab itu inginnya Qatar, gasnya Qatar yang lewat Suriah dan kemudian masuk Eropa. Rusia kalau itu terjadi, kalau pipa gas itu jadi, itu dia kehilangan bargaining position di Eropa. Karena sekarang Eropa kan bergantung gas dari Rusia. Nah, jadi Rusia menyetujui pipa gas yang satu lagi dari Iran, kemudian melewati Suriah dan masuk ke Eropa. Nah, itu pertarungan yang penyebabnya adalah sumber daya alam. Nah, kalau kita misalnya, kalau dibandingkan dengan Indonesia, ya Indonesia sama dari sisi kita juga negara yang sangat kaya. Sangat kaya sumber daya alam, dan negara-negara besar juga berkepentingan dengan kita gitu kan, untuk penguasaan sumber daya alam. Nah, kemudian kalau kita lihat pola di Suriah kan, ada kelompok di dalam masyarakat yang diprovokasi dan kemudian angkat senjata dan kemudian mendapat bantuan dari luar gitu ya. Nah, kelompok ini kecil, mungkin dikonfirmasi sama Mas Naji. Jadi memang ada orang Suriahnya juga yang angkat senjata ya, cuma tidak cukup lah ya. Jadi makanya digaungkan jihad di seluruh dunia, makanya pasukannya kan datang dari berbagai negara. Ya, terhitung sekitar 100 negara berdatangan. 100 negara? Iya, orang-orang dari 100 negara yang berdatangan ke Suriah untuk berjihad. Nah, tentu kita hari ini banyak sih yang bilang nggak mungkin, jauh lah Indonesia nggak akan seperti itu gitu ya. Nah, menurut saya sih lebih baik waspada ya, lebih berhati-hati kan. Oke, katakanlah kalau misalnya konflik Suriah itu terjadi di angka 10 lah ya, eskalasinya dari 0 nih, masih aman-aman saja sampai 10. Kondisi Indonesia itu ada di angka berapa, Mbak Dina?
berapa ya? Kan kita lihat fenomena kan tadi seperti Gus Najib cerita, ada pabrikasi hoax, kita juga ada. Ada kelompok-kelompok yang apa ya, intoleran, kita mulai muncul. Ada tokoh-tokoh yang menyebarkan hoax sudah banyak. Ada tokoh agama yang terlibat juga ada. Kan masyarakat ngelihat. Itu kan fenomenanya ada tuh seperti cerita Gus Najib. Secara Kalau geopolitik. iya dari 0 sampai 10 kita ada di level berapa ini? Kalau saya terus terang saya itu pengamat internasional ya, artinya saya lebih bisa memetakan secara global. Secara global, Kalau domestik itu mungkin Gus Jawab. yang lebih menguasai karena orang lapangan banget ya. Banget ya. Iya mungkin saya tidak bisa menjawab ya karena itu domestik Oke. ya, tapi Nah, memang mungkin gini, kesamaannya. polanya kelihatan sangat mirip ya polanya. sangat mirip ya. Jadi, Apa yang paling mirip Mbak Dina? ya pertama kita? kepentingan geopolitik ya, kepentingan negara-negara besar, kemudian juga kelompok-kelompok yang berperang di Suriah itu berjejaring secara transnasional kan, dan itu ada cabangnya di Indonesia, gitu kan. Jadi kelompok Ikhwanul Muslimin, kelompok Hizbut Tahrir, itu kan mereka yang angkat senjata di Suriah. Kemudian kelompok-kelompok Al-Qaeda dalam berbagai nama ya, artinya Al-Qaeda itu kan dia berkembang di hampir semua negara, tapi namanya beda-beda gitu ya. Di Indonesia ideologinya itu kan, sama ya? Ya ideologi sama. Dan mereka yang di Indonesia menyerukan jihad ke Suriah itu kan adalah mereka yang berasal dari organisasi-organisasi sama yang di Suriahnya berperang. Berarti aktornya itu sama gitu ya. Aktor yang berperang di Suriah ada juga di sini gitu kelompoknya. Dan bahkan misalnya Hizbut Tahrir itu Ismail Yusanto itu pernah di awal-awal perang itu pernah mengakui bahwa Hizbut Tahrir berbaiat pada Jabhah Al-Nusra. Jabal Al-Nusra itu kan derivasinya Al-Qaeda. Ya, dan itu diakui, dan kalau kita Google masih ada kok ininya masih gitu ya, ada jejak pengakuannya digitalnya ya. Nah, itu kan artinya justru itu yang membahayakan ya, kelompoknya sama gitu kan. Kalau peran Ikhwanul Muslimin, kalau tadi kan siapa? Yusuf Qaradawi kan tokoh Ikhwan yang tadinya mendukung siapa Bashar Assad, kemudian menolak. Kalau di Indonesia kan Ikhwanul Muslimin sudah resmi jadi partai ini, masih perlu dicurigai apa enggak? Intinya sih ustadz-ustadz yang berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin selama perang Suriah itu kan menyatakan dukungannya kepada kelompok kepada mereka sih menyebutnya jihad ya, gitu ya. Tapi kita menyebutnya itu kan terorisme, aksi-aksi terorisme. Kenapa? Karena kekerasan yang dilakukan itu tidak menargetkan individu. Jadi benar-benar misalnya pengeboman secara massal misalnya gitu kan. Jadi yang meninggal kan umum ya, anak kecil, orang tua. Nah, seperti itu. Itu kan aksi terorisme gitu. Kemudian ketika mereka menggalang dana di Indonesia, kelompok-kelompok ini kan menggunakan bendera FSA, Free Syrian Army gitu. Itu kan itu di lapangan meskipun media-media barat itu sering menyebut Free Syrian Army itu rebel atau pemberontak, atau kalau enggak moderate rebel, pemberontak moderat gitu. Padahal di lapangan mereka bekerja sama dengan Al-Qaeda, dengan Jabal Al-Nusra, bahkan dengan ISIS. Di lapangan ya ketika berperang. Tapi setelah itu nanti juga ada juga mereka saling berperang satu sama lain. Nah, artinya orang-orang ini yang ketika selama periode perang Suriah menggalang dana, kemudian menyatakan dukungan kepada mujahidin, bahkan juga ikut mengibarkan bendera kelompok-kelompok teroris ini, berarti kan kelompok yang perlu diwaspadai ya. Jadi punya jejak gitu, jejak di luar negeri. Meskipun di Indonesia memang belum melakukan kekerasan misalnya gitu kan. Nah, itu tentu harus diwaspadai ya, tidak bisa dibiarkan begitu saja karena resikonya terlalu besar lah kalau kita hanya berdiam diri saja. Karena mungkin juga pemerintah Suriah awalnya juga gitu ya, menganggap mereka tidak ada potensi bahaya. Bahkan yang di penjara kan pada dibebaskan ya waktu di awal-awal itu. Jadi karena waktu itu memang ada demo-demo gitu, terutama di basis-basis yang banyak Ikhwanul Musliminnya, misalnya di mana tuh nih? Di Homs, di Hama, itu kan banyak memang ramai orang berdemo. Nah, itu salah satu konsesi yang diberikan oleh pemerintah Bashar al-Assad itu dibebaskan tahanan-tahanan politik. Tapi begitu bebas malah mereka memimpin gerakan perlawanan gitu ya. perlawanan. Pemerintah ngasih hati ke mereka.
Oh, karena pemerintah berbuat baik, ngasih hati, mereka minta ampela gitu ya? Jadi Ya makin bisa kacau. dibilang seperti itu. Jadi Gitu ya? itu strategi awalnya seperti Ya, itu, berusaha ini apa ya istilahnya, berusaha menenangkan mungkin ya, menenangkan demo-demo itu, Aha. malah dan juga kan faktor asing sangat berperan ya. Artinya senjatanya dapat dari mana? Dari Oh iya, luar dari gitu. luar. Iya, Ya. iya, iya. jadi mungkin mereka soft approach saja. Aha. Padahal soft approach ini harus dibarengi dengan hard approach. Oh. Kalau pemerintah misalnya kemarin memberikan masker, Aha. kemudian polisinya ikut mengatur lalu lintas Yang ditutup di Petamburan itu maksudnya? sehingga acaranya berjalan dengan lancar. Kemudian apalagi Mas Eko misalnya waktu itu polisi, BNPB, lalu ada pemerintah DKI, Pemerintah DKI memberikan ya, izin. memberikan Ini mungkin bantuan konteksnya mobil. kan melakukan pendekatan secara halus, Aha. tapi nggak ada pendekatan hard approach-nya. Oke. Ini yang nggak boleh dibiarkan karena dua hal ini harus berjalan berbarengan. Dan apa namanya, dalam sejarahnya kan misalnya Sayyidina Ali itu juga dulu berunding dengan mereka, tapi akhirnya kan mereka yang juga yang Membunuh juga ya. beliau. Jadi seperti itu. Mungkin Ya, Bib Zaman Bib ini Zaman lebih tahu ini di mungkin lapangan. karena orang lapangan pasti banyak berhadapan sama kelompok-kelompok yang tadi kata Bu Dina ada apa? Ada jejaringnya di luar sana dan Ikhwanul Muslimin di sini ada, HTI di sini ada, kemudian Al-Qaeda, Al-Qaeda ISIS. banyak, JAT gitu kan, ISIS sudah ada beberapa yang berafiliasi ke sana. Bib, tadi saya pertanyaannya sama Bib. Kalau dari 0 sampai 10 Bib, Indonesia ini ada dalam kondisi di angka berapa Bib? Mengkhawatirkannya itu. Menurut saya 5 ya. 5, masih di tengah-tengah ya Bib ya? Masih di tengah, masih moderat lah. Oh, masih moderat. Ya. Karena pertama adalah soal kebijakan politik pemerintah yang juga tadi disampaikan oleh Gus Naji dan bahwa pemerintah memberikan hati. Memberikan hati itu artinya begini, pendekatannya lebih pada persoalan politik, populis. Jadi ya biar kita tetap terpilih lagi maka caranya adalah Oh. jadi ini semua pendekatannya menurut saya ini sekali lagi pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah itu lebih pendekatan politik. Oh. Politik itu artinya adalah menjaga elektabilitas dari siapapun para politisi ini agar mereka tetap mendapat dukungan. Nah, kita tahu di Indonesia ini bagaimana isu agama digunakan untuk elektoral kan. Iya, iya, 2017 kita bisa lihat, Pilpres bisa lihat. Jadi memang ada kepentingan politik juga. Siapa yang menunggang siapa ya kita bisa hitung saja sebenarnya. Apakah para politisi yang menunggang atau Mereka yang kelompok-kelompok menunggangi gitu ya? intoleran atau saling memanfaatkan ini isu ini kan itu saling mendapatkan keuntungan. Tetapi pada faktanya bahwa kita belum menemukan tokoh negarawan di Republik ini yang ya berpikir negara, tidak berpikir tentang kekuasaan, bahwa ada persoalan besar di Indonesia yang harus segera diselesaikan. Mari kita lihat apakah ada ketegasan sampai hari ini yang dilakukan oleh pemerintah terhadap persoalan-persoalan yang ada di Indonesia, intoleransi. Bagaimana perlakuan aparat keamanan terhadap orang yang menutup gereja dengan semena-mena, padahal di sini jelas ada aturannya, orang diberikan kebebasan untuk beribadah. Itu terjadi dan dibiarkan saja. Itu satu, itu kan berarti sudah menunjukkan tanda bahwa negara tidak ada dan tidak hadir, termasuk negara ini abai terhadap hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Itu satu hal. Kemudian yang kedua juga selain negara adalah para politisi. Kita juga nggak pernah melihat kok partai politik di Indonesia yang teriak soal isu intoleran. Saya nggak pernah lihat, saya nggak tahu. Atau bahkan partai politik nasionalis, Bib ya? Iya. Partai nasionalis Betul. yang nggak bereaksi. Sama sekali tidak bereaksi. Benar-benar. Apakah kepentingannya karena mereka takut bahwa ini isunya agama? Padahal isu intoleran dan radikal itu bukan isu agama, tetapi isu bangsa Indonesia. Semua orang wajib, menurut saya ya, wajib berteriak dan menolak isu-isu ini. Apalagi kemudian memanfaatkan. Saya nggak habis pikir misalnya ada partai politik nasionalis bertemu dengan partai politik agama dan menggunakan agama untuk kepentingan elektoral. Di Indonesia terjadi seperti itu. Jadi ada orientasi yang berubah juga di Indonesia ini bahwa partai politik, kemudian para politisi dan pemerintah itu tidak lagi memiliki integritas bagaimana membangun negara ini dengan baik dan punya kecintaan terhadap negara ini secara serius. Tetapi lebih berpikir bagaimana mengumpulkan pundi-pundi materi dan mempertahankan kekuasaan. Tapi persoalannya kan gini, ada teorinya gini. Dulu kan ketika awal-awal di Suriah demo, terus ada salah seorang anak yang
polisinya nangani atau tentaranya menangani dengan keras, ada korban, dan itu kemudian digoreng habis-habisan sampai kemudian jadi konflik besar-besaran. Mungkin nggak pihak keamanan kita agak khawatir ketika dihadapi dengan keras, maka ini kesempatan untuk digoreng, mengundang banyak pemain luar masuk, sehingga kemudian seolah-olah pihak aparat ini maju mundur gitu, karena kalau dikerasin nanti jadi peluang untuk dieksplorasi, kalau dilembutin tadi minta ampela gitu kan. Itu tadi karena dari awal pendekatannya ada pendekatan politik, bukan pendekatan hukum. Kalau kita sepakat bahwa negara Indonesia ini adalah negara hukum, maka aparat keamanan melakukan pendekatannya secara hukum, apapun yang terjadi tidak tembang pilih dan itu pasti menurut saya tidak akan terjadi. Kasusnya sampai hari ini ya yang mengkhawatirkan walaupun moderat misalnya. Tetapi kalau saya mendengar cerita dari Mbak Dina dan Gus Najih, ya mungkin saja itu akan terjadi di Indonesia apa yang terjadi di Syria. Karena sekali lagi tadi pemerintahnya tidak berposisi sebagai penegak hukum atau menegakkan hukum secara baik, tetapi lebih pada kompromi politik. Oke, sudahlah melanggar karena dia punya masa, maka kemudian dinegosiasikan yang begitu-begitu. Walaupun memang tidak semua persoalan hukum ini bisa diselesaikan secara hukum. Untuk hal tertentu demi stabilitas ada pendekatan-pendekatan politik. Tetapi kan memberikan ketegasan bahwa negara melakukan tindakan tegas terhadap pelanggar hukum, menurut saya akan didukung oleh masyarakat loh. Jangan sampai kemudian masyarakat yang bertindak sendiri-sendiri kan. Itu yang menurut saya harus ditegakkan. Bisa dibayangkan kok hari ini kita bisa melihat apa yang terjadi, pemasangan spanduk, baliho yang disembah itu sekarang. Iya, kemudian ada penurunan. Iya. Jadi kan polarisasi masyarakat itu semakin kencang dengan isu yang menurut saya tidak. Sebenarnya ini kan sesuatu yang remeh-temeh bisa dibicarakan dari awal. Tetapi karena ini dibiarkan, kemudian banyak politisi yang memiliki kepentingan menunggangi semua persoalan ini, ya akhirnya yang terjadi ya. Mau sampai kapan kita akan melihat polarisasi terus-terusan di tengah masyarakat? Nah ini saatnya pemerintah kalau punya komitmen atau partai politik atau tokoh-tokoh nasional atau siapapun di Republik ini punya kepentingan menjaga persatuan di Republik ini, duduk bersama, tindak tegas pelaku pelanggar hukum, semua dijalankan. Rakyat pasti akan mendukung kok. Saya jamin, kami misalnya di Ansur Banser, apapun yang dilakukan pemerintah, kalau itu masih dalam tahap menegakkan hukum, ya kami akan dukung. Nah, jangan sampai kemudian aparat negara tidak melakukan itu, kami yang berhadapan di lapangan. Nah, artinya kan kita menganggap negara tidak hadir. Padahal ini tugas negara, dan kami juga tidak akan mau berhadapan langsung. Yang terjadi adalah perang sipil nanti kan antara. Nah, kami butuh negara, dan kami pasti akan mendukung negara kalau negara mau menegakkan aturan di negara ini. Yang intoleran, kalau melanggar hukum tangkap dong, proses siapapun gitu. Apalagi melakukan tindakan radikal, melakukan perusakan dan lain-lain. Itu kan kita kan masih sebatas memerintahkan membubarkan. Bukan menangkap. Kalau membubarkan mereka akan datang lagi karena buktinya aparat tidak melakukan apa-apa kok. Dan mereka akan mengalami seperti itu. Kemudian semakin menguat. Apalagi kemudian tadi Mbak Dina dan Gus Najih cerita ada intervensi asing bermain, maka yang terjadi adalah ya negara akan kalah. Dan yang terjadi perang sipil. Walaupun di Indonesia ini mayoritas, insya Allah ya mayoritas masih akan tetap membela negara ya. Tetapi kalau dibiarkan terus kan berbahaya juga ya. Bu Dina, ini saya baca tulisan Bu Dina, itu ketika perang Suriah itu banyak tokoh-tokoh ulama yang menjadi provokator ya. Bahkan tinggalnya nggak di Suriah, tinggalnya di Saudi di mana gitu. Itu gimana ceritanya kemudian mereka bisa berhasil masuk menyebar isu, kan mereka sebagai ulama tentu punya nilai sendiri kan dipandang masyarakat, punya tingkat kepercayaan lah, approval ratingnya lumayan tinggi gitu. Nah, dengan kondisi di Indonesia, apakah tokoh-tokoh ulamanya atau tokoh-tokoh penceramah agamanya, kalau nggak kita bilang ulama, udah sampai kayak gitu juga, Bu Dina? Oke, saya awali dengan ini dulu ya. Jadi kalau kita menganalisis konflik, itu ada 4 hal yang perlu diidentifikasi. Yang pertama akarnya apa, gitu kan. Kemudian pemicunya apa. Kemudian ada yang disebut aggravating factor, faktor-faktor yang semakin memperuncing konflik, dan
Yang keempat itu mobilizing faktor atau tokoh-tokoh yang memobilisasi massa. Oke. Nah, di Suriah itu yang sangat berperan dalam memobilisasi massa kemudian turun ke jalan dan kemudian bahkan angkat senjata itu memang ulama, ya. Jadi, dan ulamanya ini sebagian besar justru tidak berada di Suriahnya, ya. Jadi misalnya kayak Arifi itu dia malah sering ke Inggris, ya. Kemudian, tapi saya kurang tahu tapi bukan tinggal di Suriah. Dan bahkan bukan orang Suriah, orang Arab Saudi. Bukan gitu, orang Suriah, tapi berhasil memprovokasi atau... Iya, karena kekuatan media sosial kan. Okay. Ya. Kemudian misalnya Adnan Arur itu juga orang Saudi. Nah, kemudian tadi sudah disebut Gus Najih, Yusuf Qaradawi, dia tinggalnya di Qatar kan. Terus ada satu lagi yang orang Ikhwanul Muslimin, Muaz Al-Khatib. Itu bahkan dia di Turki tapi bolak-balik ke Prancis. Bertemu dengan Presiden Prancis untuk membicarakan bagaimana caranya menggulingkan pemerintah Suriah. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh ulama-ulama ini, ya saya tidak suka menyebutnya ulama sebenarnya, tanda kutip lah gitu ya, ulama tanda kutip, itu memang memberikan pidato-pidato yang membuat orang terprovokasi dan marah. Ya, jadi misalnya ya diceritakanlah ini rezim ini jahat dan lain-lain gitu ya. Terus dan menggunakan narasi kekerasan misalnya penggal. Nah, atau bahkan kalau Arur itu sampai bilang orang-orang Alawi ini dagingnya harus dicincang dan dikasihkan ke anjing, sampai kayak gitu. Dan itu tersebar masif lewat media sosial gitu. Saya ingat Tengku Zulkarnain ketika ngomong soal Ahok tuh di TV, dicincang. Nah, itu gitu. Saya waktu itu sudah berkali-kali nulis narasi yang dipakai, kekerasan yang dipakai untuk memobilisasi massa di Suriah dan memobilisasi publik dunia supaya mau bergabung ke jihad tanda kutip ke Suriah, minimalnya ngasih uang untuk donasi itu diadopsi. Ditiru ya, ditiru sama sebagian orang di Indonesia gitu. Jadi orang-orang itu kan konflik udah sejak 2011, 2012, 2013 itu udah semakin mudah orang ngomong penggal di media sosial kan. Saya sering nulis, akhirnya sering lihat di media sosial komentar-komentar itu dengan mudah kafir, penggal, halal darahnya. Dulu-dulu kan nggak ada seperti itu ya. Saya nggak merasa tidak menemukan itu kata-kata yang sedemikian mudahnya. Lalu kemudian dibawa ke politik dalam negeri. Ya, jadi misalnya waktu kasus Ahok Ahok kan itu juga kata-kata gantung, terus apa sih kayak gitulah kata-kata yang itu bukan Indonesia banget lah gitu ya. Rasanya orang Indonesia dulu nggak kayak gini gitu kan. Nah, itu saya melihat polanya itu karena memang di media sosial begitu mudahnya orang-orang menyuarakan ya, terutama orang-orang yang dianggap ustadz gitu, ulama, apalagi dari Arab nih gitu ya, atau maksudnya dari negara lain, itu seolah-olah itu sosok yang memang patut diteladani gitu ya. Nah, itu ditiru oleh sebagian orang. Jadi masuk ke alam bawah sadar mungkin ya, dengan mudah ngomong akhirnya. Bu Dina, itu ditiru masuk alam bawah sadar artinya tidak ada terorkestrasi, atau sebetulnya di Indonesia ini terorkestrasi juga sama seperti di Suriah kalau menurut kacamata Anda? Saya pikir karena sebagian orang yang mengatakan hal-hal itu kan organisasinya sama ya. Ya, jadi jejaringnya sama ya. Jadi kemungkinan ya mungkin Gus Najih ada indoktrinasi secara ideologis juga ya, bahwa itu ada perilaku yang berterima gitu, memenggal orang yang dianggap kafir misalnya, itu kan faktor ajaran atau doktrin-doktrin juga yang diajarkan oleh kelompok-kelompok yang memang berjejaring secara transnasional itu gitu ya. Gus, kalau di Suriah itu kelompok-kelompok mereka teriak-teriak khilafah juga nggak sih? Iya. Oh gitu ya? Sama sebetulnya. Makanya memang kami ini kan di Ikatan Alumni Suriah termasuk yang sejak awal konflik juga menyuarakan bahwa upaya Syrianisasi itu terjadi di Indonesia.
Oh. Itu upaya menjadikan Indonesia seperti Suriah ini terjadi di Indonesia. Kalau kita lihat tadi Budina sudah menyebutkan organisasi aktornya kan organisasinya transnasional. Gitu. Kelompok Al-Qaeda, ISIS, Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, kemudian Salafi Wahabi. Dan semua ada di Indonesia. Ada semua di Indonesia. Hanya yang membedakan kan ini saja. Ideologinya sama, doktrinnya sama, yang membedakan adalah kesempatan. Di Timur Tengah sudah punya kesempatan mengangkat senjata, di Indonesia belum. Hanya itu saja. Itu hanya menurut saya hanya soal momentum. Nanti ya seandainya kan toh kita sudah pernah punya pengalaman untuk itu. Seandainya ada keributan sedikit saja, itu kan akan memancing datangnya, mereka menyebutnya mujahidin, tapi ini kan teroris dari berbagai negara. Gitu. Kita kan sudah pernah punya pengalaman di Poso, Ambon. sudah pernah punya pengalaman di Ambon. Itu kan yang mengaku jihad itu kan bukan hanya yang dari dalam negeri, tapi juga dari beberapa negara, termasuk salah satunya ya dari Uighur. Orang-orang Uighur itu yang masuk ke Poso dan dari beberapa negara yang lain. Jadi memang tidak butuh banyak sebetulnya di dalam negerinya. Tapi ya yang kecil ini nantinya yang akan membukakan pintu bagi masuknya kelompok teror dari berbagai negara ini. Oh, jadi sebetulnya menurut Anda tinggal nunggu kesempatan karena infrastruktur, suasana sosial budayanya, suasana masyarakatnya udah nggak terlalu jauh beda dengan Suriah-Suriah awal. Iya, sebetulnya. Dan tadi nggak butuh banyak sebetulnya di dalam negeri. Yang penting yang ada di dalam negeri ini bisa menjadi fasilitator. Nanti akan dari berbagai negara akan datang sendiri. Mereka hanya butuh kerusuhan, kemudian dideklarasikan menjadi medan jihad. Gitu. Soal slogan khilafah itu betul, tapi mereka itu, Mas Eko tadi mengatakan ada jaringan kelompok Ikhwanul Muslimin yang sudah menjadi partai. Nah, dulu di Suriah itu juga mereka tidak langsung teriak khilafah, mereka teriaknya nuntut demokrasi, mereka teriaknya nuntut kebebasan, reformasi. Jadi misalnya slogannya itu kalau dalam bahasa Arab asy'ab yurid isqatun nizam, atau misalnya hurriyah gitu kalau kita lihat di TV kan, hurriyah itu kebebasan, minta kebebasan. Tapi kan setelah itu kemudian kita semua tahu setelah pemerintahan itu kewalahan, artinya pemerintah kewalahan menangani situasi dan mereka berhasil berkuasa, apakah mereka menegakkan demokrasi? Kan enggak. Gitu. Mereka justru berdiri ISIS, berdiri teritorial Daulah Islamiyah dan beberapa yang dulunya teriak-teriak demokrasi ini dan menggunakan fasilitas demokrasi, pada akhirnya mereka ini yang membunuh demokrasi. Seperti juga yang terjadi di Mesir. Sama ketika Hosni Mubarak itu jatuh, kemudian Mursi ini naik. Mursi naik menggunakan mekanisme demokrasi, tapi dia juga orang yang membunuh demokrasi itu. Jadi mereka membajak demokrasi itu. Nah, simbol-simbol agama ini tentu sangat kental dipakai gitu. Kalau kita lihat demo-demo zaman dulu itu kan demonya di kantor pemerintah, kantor bupati, kantor. Maksudnya di Indonesia? Iya, di Indonesia. Kantor bupati, kantor DPR, mungkin Polres kayak gitu. Tapi ketika beberapa tahun belakangan ini kan yang terjadi lain. Demonya justru di masjid. Setiap Jumat. Misalnya, dan itu dia lakukan setiap Jumat. Misalnya, ya tentu Istiqlal paling banyak digunakan. Dulu waktu bulan Maret tahun 2011, konflik awal di Suriah, demonya juga berangkat dari masjid. Di Masjid Umawi namanya, di Damaskus. Itu pas harinya juga hari Jumat. Slogan yang dipakai persis sekali dengan yang dilakukan di Indonesia. Pada saat demo 212 itu kemarin ya? Contoh misalnya, jadi ini bagaimana kita melihat bahwa bukan hanya kesamaan ideologi, sampai hal-hal teknis pengaturan demo, sampai slogan-slogannya pun sama. Gitu. Apa tuh Gus yang contoh bikin misalnya, pernah kan waktu itu ajakan melempar jumroh. Dengan bahasa Jumat Kemarahan. Itu kan slogan yang sama yang diserukan oleh oposisi di Suriah yang menyerukan istilah Jumatul Ghadab.
Oh. Itu kan Jumatul Ghadab bahasa Arab, bahasa Indonesianya Jumat Kemarahan itu. Kan sama gitu. Contoh lagi misalnya, di Suriah itu, jadi begini, istilah bendera tauhid ini kan sebetulnya nggak dikenal dalam tradisi agama Islam. Di Al-Quran tidak ada, di hadis tidak ada, di dalam kitab-kitabnya ulama selama 1400 tahun tidak ditemukan istilah bendera tauhid, dewa tauhid. Tapi kemudian kan waktu habis setelah Banser itu tahun berapa itu? 2011 apa 10? 2018 ya. 2018 itu kan baru mulai muncul istilah bendera Istilah tauhid. bendera tauhid. Itu khas Indonesia atau? Itu, nah ini kan istilah baru yang dimunculkan. Oh. Yang kalau dalam bahasa agama ini kan bid'ah sebetulnya. Bikin-bikinan yang bukan hal yang bukan termasuk agama. Nah, kalau kita mau lihat merujuk ke Timur Tengah, istilah ini juga muncul di proses perang di Suriah itu. Ada kelompok teroris di Suriah yang namanya kelompok Liwa'ut Tauhid. Bendera Bisa tauhid. dicek Bendera tauhid itu, ya, artinya bisa bendera dicek. tauhid. Mas Eko bisa lihat di Wikipedia, di Google. Liwa'ut Tauhid itu Liwa'ut Tauhid itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya bendera tauhid. Itu sama persis. Nah, sekarang begini, itu lagi nih seperti itu. Kemudian di Suriah itu di Indonesia kan sekarang muncul cucu Rasul ini macam-macam lah. Ini kan Dzurriyyah dan sebagainya. Kemudian itu menjadi alat propaganda. Yang dulu kan ini kan Habib. Beliau ini kan Habib. Orang tuanya Habib dan kalau orang di Cirebon pasti kenal. Habaib-habaib di Cirebon itu dan yang sebetulnya dari mulai Wali Songo itu kan sudah mengalami akulturasi. Di Cirebon tuh dipanggilnya Ayib. Ayib. Jadi atau Kang malahan. Beliau ini di Cirebon dipanggil Kang Zaman. Baru orang Jakarta aja yang manggil Habib. Iya, biar ngalahin Habib yang lain. Jadi sebetulnya istilah-istilah ini kan diangkat baru saja. Itu. Dulu kan orang Wali Songo nggak ada yang dipanggil Habib. Itu kan istilahnya. Nah, di Suriah kalau mau dirujuk, itu salah satu kelompok teroris yang ada di Suriah itu namanya kelompok Ahfadur Rasul. Yang dalam bahasa Indonesia artinya adalah cucu-cucu Rasulullah. Oh ya? Persis. Silakan aja dicek itu. Kelompok teroris Ahfadur Rasul akan ketemu. Jadi itu bahasa propaganda sebetulnya. Ada orang yang memang bukan zuriat Rasulullah, namanya di KTP-nya sudah ada Habibnya. Iya. Akhirnya orang ngira itu turunannya Rasulullah. Padahal memang sejak lahir namanya Habib. Iya, kan ada ya. Ada. Siapa namanya? Namanya Novel Bak Mukmin. Novel Bak Mukmin. Ya. Saya hafal kalau itu. Pasti CS. Nah itulah bagaimana kita itu. Saya kalau cerita kebiripannya akan sangat banyak sekali nanti. Karena kan itu nggak mungkin terjadi secara kebetulan. Iya, kalau makin polanya banyak semakin terstruktur dan itu kesamaannya luar biasa. Sekarang keulamaan, saya mau tambahin lagi. Keulamaan. Kalau saya lihat memang salah satu upaya yang dilakukan di Suriah itu dulu adalah meruntuhkan otoritas keulamaan. Yang benar, ulama yang benar. Itu kan sebetulnya sama dengan yang terjadi di Indonesia. Sekarang rujukan orang beragama itu kan di Indonesia NU, Muhammadiyah yang paling utama. Ya. Di beberapa provinsi ada yang kecil-kecil seperti Al-Wasliyah, Nahdlatul Wathon, Al-Khairat, PRT. Nah, ketua umumnya NU, Mas Eko kenal? Profesor Said Akil. Kalau kita buka di internet kan, Profesor Said Akil, Syiah. Itu. Ketua umumnya Muhammadiyah, sesepuhnya intelektual Muhammadiyah itu kan Profesor Syafi'i Ma'arif. Kalau kita buka di Google, Syafi'i Ma'arif liberal. Itu. Jadi otoritas utamanya diruntuhkan. Kiai Ma'ruf Amin sebagai ketua umum MUI. Dan dulu menjadi rujukan mereka. Setelah tidak sama dengan nafsu politik mereka, dikatakan Kiai Ma'ruf Amin sebagai penjilat kekuasaan. Gitu. TGB juga seperti itu. Jadi itu kan sebetulnya sama dengan yang terjadi di Suriah. Di Suriah itu ulamanya misalnya Syekh Said Ramadan Al-Huti, Syekh Wahbah Zuhaili, nggak ada mereka itu yang suka menyerukan demo, itu nggak ada. Tapi dan itu bisa kita lihat Syekh Said Ramadan Al-Huti itu tuduhannya sama sebagai ulama penjilat istana. Sama seperti itu. Jadi
itu kan upaya-upaya melakukan pembunuhan karakter terhadap ulama. Apapun akhirnya ulama itu mau bicara apapun sudah tertolak karena stigma itu. Nah, di saat yang sama mereka memunculkan tokoh-tokoh dadakan, ustadz-ustadz dadakan, ustadz karbitan. Ustadz, saya ya lulusan pesantren kilat gitu loh ya. mungkin masyarakat ini, mungkin yang desain ini ngadopsi konsep tahu bulat yang digoreng dadakan gitu. Jadi ustadz dadakan betul ini. Jadi misalnya tadi disebut Budina, selama ini siapa sih yang kenal Arur, Adnan Arur? Yang kenal Uraifi itu siapa gitu. Yang kenal yang lain-lain tokoh-tokoh yang kecil-kecil banyak. Yang selain yang disebut tadi. Itu selama apa namanya sejauh pengalaman itu tidak pernah dikenal sebagai seorang ulama. Dan latar belakangnya juga tidak jelas gitu. Tapi ini tokoh-tokoh yang dimunculkan. Itu kan sama dengan di Indonesia. Ketika tadi otoritas keulamaannya diruntuhkan, dimunculkan tokoh-tokoh baru, mantan artis, Enwar Isman, jadi ustaz. Mantan agen MLM, pemasaran pembalut, Sugi Nur, jadi ustaz. Haikal Hasan sebagai alumni Israel, yang kemudian jadi konsultan di Petral ya kalau nggak salah. Jadi ustaz. Atau mantan direktur ada mantan direkturnya Lapindo itu kan? Oh iya, jadi Supartak, jadi Ustadz Presidium 212. Ada mantan penyiar radio di Bangka Belitung, masuk ke Jakarta dikasih jubah jadi Ustadz Tengku Zulkarnain. Mantan penyiar radio, backgroundnya. Mantan penyiar radio. Saya baru tahu. Iya, dan saya tahu itu tukang adu ayam aja. Nah itu saya malah baru tahu kalau dia tukang adu ayam. Saya lihat itu. Nah itu apa namanya, kan tokoh-tokoh yang dimunculkan baru sebetulnya dan di branding sebagai ulama. Padahal kan kita tahu misalnya Tengku Zulkarnain itu kan disuruh apa namanya? Baca Nasrif, Kafara Yukafiru itu aja salah. Iya. Baca Quran salah. Sugi Nur disuruh. Bahkan Sugi Nur itu enggak Abjad Hijaiyah. Iya. Salah. Itu Iqra 2 itu ya? Iya. Iqra 1. Iqra 1 enggak lulus. Iqra 2 itu ketinggian itu, Iqra 1. Iya. Haikal Hasan pernah di acara di TV One apa namanya antara istilah kafirun dan kufar. Juga salah. Sugi Nur misalnya waktu itu kalau nggak salah menyebut surat Al-Isra ayat 176 padahal ayatnya cuma 115 misalnya gitu. Itu kan salah lagi. Jadi kesalahannya terlalu banyak lah. Bahkan hal-hal yang remeh-temeh itu kalau tasrif itu di pesantren kan pelajaran SD-nya lah, ibtidak namanya. Itu hijaiyah itu anak TPQ itu mestinya. Tapi kan udah terlanjur jadi ulama. Sekarang siapa namanya Felix Xiao sebagai tokoh idolanya HTI disuruh baca ayat, waktu itu pernah baca ayat apa namanya juga salah gitu. Jadi ulama-ulama karbitan yang sebetulnya tidak layak disebut ulama lah, mungkin penceramah saja gitu. Nah itu kan pola yang sama di Suriah sebetulnya untuk mengacaukan ini masyarakat. Akhirnya masyarakat tuh sudah nggak dengar Kiai Said, nggak dengar Gusmus karena sudah dianggap liberal, nggak dengar ya Syafi'i Ma'arif, bahkan nggak dengar Profesor Quraishi Shihab sebagai ulama representasi ilmu tafsir di Indonesia. Beliau di dunia internasional diakui sebagai salah satu anggota Majelis Hukama Al-Muslimin. Di sini nggak ada yang mau baca tulisannya. Kita sering menyodorkan penjelasan beliau soal tafsir tertolak langsung karena stigma Syiah. Itu. Seperti itu. Jadi ini kan pola yang hampir sama. Jadi dari segi simbol-simbol keagamaan, penggunaan simbol-simbol agama ada kesamaan, aktornya sama, berusaha meruntuhkan otoritas keagamaan yang sudah established di sini, diganti lagi, digempur oleh mereka dengan yang kacau balau itu kan juga pola yang sama, menghilangkan kepercayaan terhadap pemerintah itu juga sama. Presiden Bashar al-Assad dituduh ngaku Tuhan di sini atau di sana disebut Syiah, di sini disebut PKI gitu. Anti-Islam sama, di sana disebut anti-Islam. Padahal lihat di Suriah itu, kalau di Suriah itu anti-Islam, ya saya nggak akan bisa belajar agama di sana. Kalau di sini itu pemerintahannya anti-Islam, ya nggak akan ada masjid di sini. Gitu. Sekarang Indonesia itu,
Kalau lihat aja lah rukun Islam, mau syahadat, bisa ke KUA, ya kan? Dapat Dicatat, sertifikat. dapat sertifikat. Kalau orang mau masuk Islam, sholat, Menjadi Bangun banyak. masjid. masjid dibangunkan Oleh kadang-kadang negara. minimal dikasih izin pembangunannya. Nggak pernah ada ceritanya masjid dilarang pembangunannya. Mau zakat sudah ada Baznas. Mau haji umroh Sudah itu difasilitasi, ya? sudah ada dirjen khusus yang menangani itu di Kementerian Agama. Mau puasa awal masuknya itu sidang isbat. Di akhir mau Idul Fitri juga difasilitasi. Semuanya difasilitasi oleh pemerintah. Itu baru yang rukun saja. Jadi yang lain-lain lebih banyak. Di sini ada undang-undang pernikahan, ada waris. pengadilan agama, ada kompilasi hukum Islam, ada badan wakaf dan seterusnya. Kurang Islami apa? Kita punya masjid terbanyak di dunia. Jumlahnya 800.000 lebih. Nggak ada ceritanya orang beragama ini dilarang. Jadi apa alasannya orang bilang anti-Islam? Memang agak membingungkan sih. Presidennya Islam, wapresnya Islam, ketua MPR, DPR, Kapolri semua Islam, tapi ada organisasi FPI, Front Pembela Islam, mau membela dari siapa? Kan itu. Dan ketika orang bilang mau membela itu kan seakan-akan lebih tinggi posisinya daripada yang punya agama Yang dibela itu. Kalau orang logikanya kan orang membela itu harus lebih kuat daripada yang dibela. Bela tauhid, bela Tuhan, itu gimana ceritanya? Lebih kuat dari Tuhan. Apakah dia sudah merasa lebih kuat dari Tuhan dan kemudian mereka mau membawa melakukan kekerasan itu dengan takbir. Kata Quraisy, iblis itu berbuat kejahatan itu tidak berani sambil bertakbir. Tapi manusia melakukan kejahatan berani sambil bertakbir, seakan-akan kekerasannya itu diperintah oleh Tuhan. Loh sekarang ibu-ibu pakai motor nggak pakai helm ditangkap polisi bertakbir. Allahu Akbar, kabur. Itu kan luar biasa itu. Sudah. Sesungguhnya yang merusak Islam seperti itu. Kemudian isu kriminalisasi ulama, mana ada ulama yang ditangkap di Indonesia? Siapa ulama yang ditangkap di Indonesia? Yang ada adalah sebagian pelaku kriminal itu sudah dianggap ulama. Jadi sebetulnya isunya mereka mengulamakan kriminal kan? Bukan Para kriminalisasi ulama. Ini bukan kriminalisasi ulama, tapi mengulamakan pelaku kriminal. Orang nyatanya melanggar hukum gitu. Seperti itu. Jadi karena akan begini, sesuatu hal itu, keburukan apapun kalau dibungkus dengan agama akan menjadi terhormat. Iya. Contoh misalnya, ini di Suriah ini ceritanya. Yang kalau mau mirip-miripkan di Indonesia ya tetap aja ketemu membunuh. Itu kan buruk. Tapi ketika dikemas jihad menjadi mulia. Orang yang berjihad, wah Imam Samudra, mayatnya bau wangi, burung-burung semua ngiring. Itu jadi, padahal dia melakukan kejahatan pembunuhan terhadap nyawa manusia yang itu sangat dilarang sekali oleh agama. Sekarang zina itu kan sangat terlarang dan perbuatan nista. Tapi dengan dibungkus agama menjadi terhormat. Di Suriah itu ada istilah, di kalangan kelompok teroris itu ada istilah jihad nikah. Jihad nikah? Jihad nikah. Oh ya? Jihad nikah itu logikanya begini, perempuan-perempuan itu yang di luar kelompok mereka harus dihamili. Karena ketika dia hamil, kemudian nanti akan punya anak-anak ini akan menjadi tentara Allah. Sebanyak mungkin harus dihamili gitu. Makanya mereka ya udah ngawur aja. Kadang-kadang istri orang aja. Mohon maaf lah itu, tapi realitas. Karena yang pulang dari Suriah itu ada beberapa orang yang deportan. Itu ada yang cerita, dia bawa istrinya sering sama orang-orang itu. Gitu. Seperti itu. Berarti dulu mereka berangkat ke Suriah dengan bayangan, persepsi, wah ini negara Islam apa. Kemudian di sana luar biasa ya. Orang ngerampok, jahat, jelas. Karena itu mau ngambil harta orang tanpa hak. Tapi ketika dibungkus ghanimah, menjadi terhormat. Atau ini kan ghanimah. Mencuri, itu nista. Perbuatan nista. Tapi ketika dibungkus faik, menjadi terhormat. Nah, inilah contoh-contohnya. Jadi bagaimana narasi keagamaan itu dipakai betul oleh mereka untuk kepentingan kejahatan mereka. Ini yang masyarakat itu jangan mudah tertipu lah. Apalagi masyarakat, kadang aparat keamanan pun masih gamang. Itu karena itu. Iya ya.
orang mau mengamalkan agamanya masih kita larang. Karena gitu. bahasanya bahasa Arab. Ghanimah kan Arab kan. Jadi orang jadi udah khawatir duluan takut dosa. Dan soal penegakan hukum ini sebetulnya aparat gak boleh takut. Orang rakyat itu bayar pajak untuk menjamin keamanan mereka. Kalau aparatnya nggak berani ya nggak usah bayar pajak. Bayar pajaknya ke Ansor aja. Nah, kenapa harus takut? Jangan karena kenapa harus takut gitu. Padahal kondisinya itu sudah berbeda antara dulu zaman Orde Baru dengan sekarang. Kalau dulu zaman Orde Baru itu kan supremasi politik. Kalau beda politik dengan pemerintah disikat. Sekarang kan supremasi hukum. Jelas-jelas yang namanya nyaci maki, fitnah, apalagi di ruang terbuka itu kan jelas-jelas terlarang secara hukum. Jelas-jelas memprovokasi itu dilarang. Jelas-jelas masang baliho sembarangan itu dilarang karena ada ketentuannya, bayar pajak dan seterusnya. Itu kan namanya maling ketika nggak mau bayar pajak. Gitu. Nah, ini kan contoh-contoh di mana pelanggaran hukum itu terjadi. Kenapa harus takut gitu? Nah, kalau kepentingannya politik, supremasi politik, ini yang kita nggak setuju. Iya, tadi seperti kata zaman tadi kan. Supremasi hukum harus ditegakkan. Karena kalau hukum itu negara ini sudah nggak hadir, itu akan mengundang kemunculan aktor non negara. Itu pasti itu. Sekarang kalau negara itu diam, lama-lama ini, yang saya takutkan itu karena FPI itu kan paling jumlahnya berapa gelintir. Nah, pasukannya Habib Nurzaman ini 7 juta Banser se-Indonesia. Kalau dilibaskan ya habis semua. Kalau lama-lama aparat itu nggak tegas dan kesabaran masyarakat itu habis, saya kira masyarakat yang akan menghakimi mereka. Ini kan justru lebih berbahaya. Iya, karena dari survei SMRC baru keluarkan survei, jadi komplain tingkat masyarakat ketidaksukaan pada perilaku FPI dan Rizik terutama itu 70 sekian persen. Yang sukanya mungkin yang tidak jawab sekian persen, yang sukanya cuma sedikit sebetulnya kan. Cuma karena terus-menerus dikampanyekan seolah-olah juriyah Rasul tadi seperti ini dan lain-lain kan. Nah, saya ke ini Mbak Dina ini kira-kira tadi kan kalau lihat Suriah tuh ada peta tentang gas kondisi geopolitiknya. Indonesia apa yang menjadi dalam tanda kutip hal yang seksi bagi lingkaran dunia internasional ini? Kalau Suriah kan tadi itu kan ada isu gas ya antara Qatar, Iran itu. Indonesia apa yang punya potensi kemudian sampai kayak gitu? Orang kemarin ngebayangin Freeport gitu lah. Atau kalau ya kita kaya sekali ya, hampir semua hal kita punya kekayaan. Mulai dari minyak bumi, gas alam, kemudian mineral, bahan tambang, laut gitu. Kan? Ya, jadi sangat semuanya kaya menarik gitu ya. Semuanya ini. Dan yang paling menarik nikel ya. Oh iya, nikel sekarang ya. Terus ada yang baru diobrolin itu apa yang bahan untuk uranium itu ya, saya lupa namanya. Uranium dan ada pokoknya rare earth gitu ya, bahan yang sangat bahan tambang yang sangat langka. Itu kabarnya juga kita juga punya banyak. Nah, itulah artinya Indonesia itu sangat kaya lah. Nah, kalau dari sisi geopolitik kan kalau Timur Tengah kan memang konflik antara kekuatan, ada Iran di sini, ada Saudi di sini kan. Kalau di Asia kan mungkin masih agak cair banget nih. Kalau kita lihat peta globalnya sih kita akan lihat yang paling dekat itu adalah pertarungan Amerika dan Cina. Makanya kita lihat juga narasinya juga anti Cina ya. Jadi satu paket tuh anti pokoknya PKI, anti komunis, anti Cina. Itu satu paket. Anti asing. Dan itu sama gitu. Jadi isu-isu yang diangkat itu tadi juga takfiri, mengkafir-kafirkan dan itu kan orangnya itu lagi ya yang bergerak gitu kan. Jadi, kalau dari masyarakat sendiri katakanlah pada umumnya masyarakat kita seberapa mengkhawatirkan sih Mbak Dina? Mungkin kalau dari pandangan sekilas lah ya, seberapa mengkhawatirkan sebetulnya reaksi masyarakat kita ini? Kalau kita lihat survei misalnya survei dari PPM UIN tahun 2018 kan lebih dari 50% siswa dan mahasiswa Indonesia itu memiliki opini radikal. Artinya lebih dari 50%. Opini radikal itu artinya di pikiran mereka sudah radikal. Meskipun mereka belum melakukan apa-apa ya. Tapi misalnya mereka menyetujui kalau orang non-muslim tidak usah bikin masjid misalnya. Mereka setuju bahwa orang non-muslim bahkan di antara pertanyaannya misalnya setuju atau tidak misalnya
bangun gereja gitu. Apa ya? Kalau bangun gereja jelas ya tidak setuju membangun rumah ibadah non muslim, tapi misalnya kekerasan terhadap non muslim itu tuh ada kesetujuan seperti itu. Nah, tapi meskipun mereka belum melakukan, tapi kan itu harus diwaspadai ketika sudah ada di opini mereka, sudah ada di benang mereka, itu kan sudah berbahaya sebenarnya. Dan kemudian juga yang di survei yang sama itu ketika ditanyakan dari mana mereka belajar agama, itu sumber-sumber internet itu yang dominan. Wow. Jadi perlu dibangun kiai-kiai internet gitu. Ya, ustadz dan kiai yang benar ya, yang mengajarkan agama dengan cara yang benar itu memang harus membanjiri media sosial ya. Jadi konten-konten itu harus diperbanyak. Karena itulah cara satu-satunya untuk kontra narasi ya. Karena memang anak-anak muda ya mereka lewat gadget belajar agama kan gitu. Gus, ini pertanyaan Gus terakhir Gus, kan tadi dilihat provokasi terhadap lembaga-lembaga agama yang memang sudah established itu terus terjadi, dan kita ngerasain juga NU kan juga kena hantaman terus itu. Sugi berkali-kali sudah dilaporin, dimaafin, kemudian begitu lagi seolah-olah kayak dikilik-kilik terus. Nah, ini gimana di internal teman-teman Ansor atau NU sendiri? Gimana menanggapi fenomena seperti ini? Kan bedanya mungkin sama Surya nggak punya NU, kita punya, gitu kan? Alhamdulillah kita ada satu organisasi besar yang jadi pondasi beragama bangsa ini. Tapi serangan ini kan terus nih mengikis ini. Nah, ini gimana, Gus? Ya tentu pertama misalnya adalah kita melakukan penguatan di internal ya. Nah, misalnya kalau di Ansor ini kaderisasi kan masif. Orang kita di anak-anak muda melakukan kaderisasi, memberikan pemahaman keagamaan yang baik. Tapi memang di tingkat offline ya, bukan online. Kemudian juga kita berupaya ke teman-teman kiai-kiai muda di pesantren untuk aktif di media sosial dan mendorong untuk membangun narasi baru atau kontra narasi dengan yang dilakukan mereka. Dan ini sudah mulai muncul. Kemudian yang ketiga ya kita mendesak negara sebenarnya. Ini sebenarnya. Jadi bukan hanya negara, tetapi juga seluruh elemen bangsa ini. Jadi kadang-kadang beberapa kali misalnya kalau ada masalah radikalisme yang ditanyakan NU, ini gimana tanggapannya? Iya benar. Memang urusan radikalisme itu urusan NU. Itu yang membuat kita juga agak kaget. Kok NU kok suruh ngurusnya radikal terus? Memang ini urusannya kita. Urusan semua orang di Republik ini. Saya diceritakan oleh misalnya Gus Yahya Stakuf ya. Afghanistan itu 99% penduduknya Muslim. Sebelum dikuasai Taliban, dan mayoritas menolak Taliban, nggak ada yang setuju dengan Taliban. Tetapi mereka acuh, tidak peduli dengan persoalan yang berkembang seperti di Indonesia lah, intoleransi. Tiba-tiba kemudian Taliban berkuasa, gedung bioskop ditutup, kafe-kafe ditutup, perempuan tidak boleh sekolah, jadi sangat konservatif dan kembali ke masa lalu. Mereka kaget dan terkejut. Dan fenomena ini kan kita bisa lihat di tengah-tengah kita di Indonesia. Partai politik tidak peduli. Kemudian kelas menengah juga tidak peduli karena merasa tidak langsung berhubungan dengan apa dirinya, yang dia hadapi dengan dirinya. Pemerintah juga atau para politisi ini juga hanya untuk kepentingan-kepentingan politik. Ada lagi yang memanfaatkan untuk kepentingan ekonomi dan lain-lain. Akhirnya maka kemudian yang terjadi ya seperti itu. Padahal NU kalau mereka berkuasa geser sedikit saja, ya sama saja kan artinya. NU tinggal melangkah, NU ini punya banyak jalan. Ini sebenarnya yang ditunggu oleh kita clear. Tinggal kelompok lain, negara bersikap tegas terhadap intoleransi, radikalisme, negara harus hadir di situ. Kemudian elemen lain, partai politik nasionalis yang ideologinya nasionalis, dan kelas-kelas menengah yang di bangsa Indonesia ini hadir untuk bersama-sama menghadapi masalah ini. Adalah masalah bersama, bukan hanya masalah orang Islam, apalagi masalah orang NU. Jangan-jangan NU ini hanya suruh menghadapi radikalisme, persoalan ekonomi diselesaikan yang lain. Kayak pemadam kebakaran ya. Kira-kira gitu. Kalau udah selesai ditinggal gitu. Yang terjadi kan memang seperti itu. Nah itu yang sebenarnya selalu kita sampaikan ke banyak pihak. Ya NU juga untungnya NU ini kan karena punya komitmen terhadap negara ini dan merasa menjadi salah satu elemen yang ikut mendirikan negara ini,
maka kemudian bertanggung jawab untuk tetap menjaga walaupun apapun yang terjadi terhadap Nahdlatul Ulama. Nah, ini yang sebenarnya kita harapkan. Kita mendesak negara menegakkan hukum, kita mendesak aparat keamanan, aparat kepolisian juga untuk menegakkan hukum, kita mendesak partai politik untuk mengambil atau membuat perundang-undangan, membuat kebijakan politik dan kebijakan hukum yang tentu meminimalisir kelompok-kelompok intoleran dan radikal. Kemudian juga salah satu yang paling penting adalah soal perekonomian, bahwa ada upaya untuk salah satunya ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat, maka juga harus diselaraskan agar tidak ada terjadi gap dan asumsi terhadap etnis tertentu karena persoalan ekonomi misalnya. Nah, ini menurut saya kita harus selesaikan semua itu. Dan ini tanggung jawab kita semua, bukan hanya tanggung jawab NU. Itu yang paling penting, Mas Eko. Tanggung jawab NU gitu yang paling penting. Mungkin saya highlight sedikit. Jadi gini, dalam sejarahnya tumbuhnya intoleransi dan radikalisme itu selalu karena pragmatisme politik. Sekarang kalau kita mau lihat Salafi Wahabi kenapa bisa berkembang ke seluruh dunia, itu karena kepentingan Al Saud kan. Muhammad bin Saud itu ingin berkuasa. Digandenglah Salafi Wahabi. Sebetulnya dia orang Badui, bukan orang taat beragama. Gitu. Anwar Sadat. Kenapa Ikhwanul Muslimin ini bisa berkembang padahal dulu hampir mati di tangan Jamal Abdul Nasir? Itu karena pragmatisme politik Anwar Sadat. Yang waktu itu ingin didukung oleh kelompok Islam dan kemudian mengakomodir Ikhwanul Muslimin. Setelah itu dia juga meninggal di tangan Ikhwanul Muslimin. Sekarang 10 tahun perjalanan Presiden ke-6 Pak SBY. Itu kan juga intoleransi itu naik luar biasa. Yang kita rasakan hari ini kan karena dampak 10 tahun fasilitasi negara terhadap kelompok intoleran dan radikal. Di Solo dulu difasilitasi oleh pemerintah, tumbuhnya MTA. Dan Hizbut Tahrir bikin muktamar di Gelora Bung Karno, ditayangkan full oleh TVRI, menggunakan fasilitas negara. Kemudian partai-partai yang lain dapat badan hukum juga di masa itu. Kenapa bisa seperti itu? Itu karena sikap pragmatis pemerintahan pada saat itu, mementingkan kekuasaannya, mengorbankan negara. Jadi kuncinya menurut saya ini yang harus dihilangkan. Gitu. Saya kira partai-partai kenapa nggak bersuara itu karena takut diserang, karena tidak populis memang. Kadang-kadang seperti beliau-beliau ini kan juga diserang di medsos semua. Ibu Zaman diserang, Budina diserang, Mas Eko juga diserang. Saya jarang sih. Harus siap ya ketika, apalagi pemerintah itu kan butuh dukungan. Tapi ketegasan itu diperlukan di sini karena dalam sejarahnya yang menumbuhkan radikalisme intoleransi ya pragmatisme politik itu. Jadi kalau ternyata nanti pemerintahan saat ini mempunyai sikap yang sama dengan pemerintah sebelumnya, ya bahaya gitu bahaya sekali. Bu Dina barangkali ada closing statement? Monggo. Ya, saya mendukung ya pernyataan kedua pembicara bahwa kita masyarakat sipil sudah bergerak gitu. Kita membantu dengan tanpa sebagian tanpa benar-benar sendiri gitu, nulis dan lain-lain. Relawan gitu. Beneran lah ya. Tapi itu gaungnya akan sangat kurang kalau pemerintah tidak ikut serta secara real gitu, konkret, bukan cuma berbicara saja gitu ya. Misalnya yang paling jelas itu masalah media sosial itu kan website-website itu penting sekali, strategis sekali dalam menyebarkan kebaikan atau menyebarkan intoleransi dan provokasi gitu kan. Artinya perlu ada pengaturan yang jelas dalam penyebaran atau perizinan soal website, soal medsos gitu kan. Jangan sampai seperti sekarang website yang radikal bahkan mengajarkan pembuatan bom itu juga masih gampang kita dibiarkan akses ya. gitu kan. Jadi harus ada ketegasan dari pemerintah. Tanpa itu sulit ya kalau hanya bergantung pada masyarakat sipil. Iya benar bahwa kita ini bergerak sebagai relawan beneran, bukan relawan no wamen no cry gitu kan. Kalaupun kita nggak pernah berpikir wamen gitu. Jadi kita berharap juga bahwa gerakan sipil ini yang memang didasari kecintaan pada negara juga didukung, dalam artian pemerintah bisa bertindak jauh lebih tegas terhadap kelompok-kelompok intoleran yang membahayakan kehidupan berbangsa kita di masa yang akan datang.
anak-anak sekolah seperti tadi kata Mbak Dina, dalam survei, dalam kepalanya sudah ada potensi radikal, ini merupakan cikal bakal yang berbahaya kalau didiamkan saja. Kemudian bertumbuhnya radikalisme di kalangan ASN, di BUMN juga merupakan satu warning bagi kita. Teman-teman semua, kalau kita simak diskusi tadi, kayaknya tadi Bib Jaman bilang sudah di angka 5. Tinggal 5 lagi. Wah, ini mudah-mudahan kita bisa turunkan angkanya terus menjadi 3, 2, sampai 0 sehingga kita hidup jauh lebih nyaman di Indonesia, saling bertoleransi, tetap menjunjung bahwa Indonesia terdiri dari perbedaan. Karena itulah kita bisa jadi Indonesia. Kalau Indonesia sama semua, maka kita kehilangan keindonesiaannya. Oleh karena itu, soal radikalisme, intoleransi, ujaran kekerasan, hoax dan lain-lain sekarang menjadi musuh kita bersama. Kita nanti akan ketemu pada diskusi-diskusi seru selanjutnya. Terima kasih Gus Najih, Mbak Dina, Bib Jaman. Terima kasih sudah hadir di Cokro TV. Kita mau seruput kopi tapi harus buka ini dulu. Monggo diseruput dulu kopinya. Karena emang acaranya seruput kopi. Oke, terima kasih. Saya Kogun tadi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aduh.